asli sih Taufikur Rahman. Nggak tahu kenapa juga dipanggil cemen itu. Jadi apa ya, tergabung di dalam sebuah organisasi. Kebetulan saya berorganisasi di Sadawana yang ruang lingkupnya itu bukan kampus, bukan Sispala, tapi notabene tuh umum mungkin ya. Umum masuk dalam Perhimpunan Pendaki Gunung Sadawana itu tahun 2005. Tahun 2005 gabung di Sadawana, ikutin proses sampai sekarang, sampai masuk ke dunia yang pengembangan ya disebutnya gitu kan. Dunia pengembangan itu masuk di wilayah keporuman, Forum Komunikasi Keluarga Besar Pecinta Alam Bandung Raya itu sekitar tahun 2007 kami ikut latihan bersama sih. Awal mulanya mulai dari latber gitu kan ya, mulai ikut apa sih gitu kan ya, ya seru lah gitu kan, pecinta alam, rame gitu kan ya, ngalariung wae gitu kan, banyak anggota-anggota pecinta alam yang datang ke mana, ke sekre gitu kan ya. Ini ngapain, siapa, di mana gitu kan. Makin sini ada arahan, coba ikut gabung gitu kan, ikut latihan bersama orang gitu kan untuk ngembangin. Di 2007 mulai tergabung di dalam Forum Komunikasi Keluarga Besar Pecinta Alam Bandung Raya tuh. Sempat ikut 2008-2009 lah. Ada gempa Jabar di sana tuh. Terus ada gempa Sumatera Barat ya, Pariaman. Itu sempat nakal-nakal kan. Nakal gitu kan ya. Yang di Jabar masih ikut, sempat ikut pendampingan juga di gempa bumi Jabar itu di Cianjur, Sindang Barang dulu. Ya saya ikut terlibat, mulai ya arahan-arahan dari kakak-kakak gitulah kan, sang senior gitu kan ya. Kamu tugasnya ini, ikutin aja gitu kan ya proses. Nah, masuk ke seru nih, pada berangkat ke wilayah ke wilayah luar pulau lah gitu kan, luar pulau. Wah, kalau minta izin ini aku masih muda nih, nggak bakalan diizinin nih gitu kan ya. Bahkan diizinin, maksain aja gitu kan ya, nyolong waktu, nyolong kegiatan, ikut ke Padang gitu kan. Kebetulan saat itu dari Kesatgasan gempa bumi Sumbar gitu kan ya, waktu Sumatera Barat, wilayah Pariaman membuka lowongan relawan pecinta alam di sana. Kurang lebih saya 4 bulan gitu. Saat itu Kesatgasan yang di Sumbar itu kalau nggak salah di Mapaligi, di Mapaligi Kesatgasannya. Terus yang di Jabar itu kalau nggak salah di KMPA masih dalam newbie ya. Masih baru lah, cupu Kang. Terus dari mulai 2007 mengikuti proses gitu ya. Mengikuti proses dari latber ke latber, dari bencana ke bencana. Walaupun tiba saatnya tuh ada sempat 2014 mau ngadain latber karena masih newbie baru gitu kan ya, tidak tahu prosesnya seperti apa ya, pengen ada teman-teman ayo tinggal dijadiin latihan atau apa gitu kan ya, bikin latber lah. Artinya yang tadinya proses itu kita mengikuti proses pemahaman, proses belajar, tiba saatnya tahun 2015 didorong untuk menjadi kepanitiaan ngadain latber Sardarat. Latber Sardarat saat itu temanya tuh membangun sistem Sardarat berbasis teknologi dan informasi.
Di sanalah ngebangun gitu kan ya, apa namanya ya, sama para yang lebih dulu gitu kan ya, dari keporuman, ngebangun, ngerancang, ngerumusin. Nah dari sana ikut apa namanya, terciptalah gitu kan ya, sistem SAR menurut pecinta alam seperti apa sih gitu kan ya. Sampai kita mengkaji hampir untuk ngerumusin aja itu habis 6 bulan. Habis 6 bulan ngerumusin, cuman hanya untuk 2 minggu ngerumusinnya begitu banyak, apa namanya, jangka waktunya itu kan sampai 6 bulan gitu kan prosesnya. Ngelaksainanya cuma 2 minggu gitu kan. Nah proses itulah yang menjadi pembelajaran yang selama 6 bulan gitu kan. Agak sedikit paham, ada garis sedikit paham. Dari proses itulah saya mungkin apa namanya, memberanikan diri gitu kan ya, memberanikan diri, didoronglah sama apa namanya, kakak-kakak senior gitu kan ya, mulai dari organisasi di luar organisasi ataupun di intern organisasi, coba untuk didorong. Terpilih jadi kepala Badan SAR dan PB FKKBP ABR 3 tahun ke belakang, berarti 2017. Sebelumnya ada Kang Acil yang pertama mungkin ya sebagai kepala Badan SAR, masuk ke wilayahnya Capung itu, dari wilayah barat gitu kan ya, dari Jadembuana. Nah, masuklah ke era saya. Pas masuk ke era saya, banyak pisan bencana. banyak pisan bencana mulai dari bencana yang terkecil gitu kan ya, yang terkecil mulai dari Ciwidey yang banjir, yang longsor dari mana, di Gunung Salak, bukan Gunung Salak, Cisalak, Subang. Mulai ada yang hilang, mulai kumaha cara ngajalan kena gitu kan ya. Sampai ke bencana kemarin, mungkin bencana Lombok, Palu, sampai sekarang bencana, nggak tahu ini bencana COVID tuh, bencana penyakit gitu kan ya. Bencana penyakit yang saya juga bingung ini gimana bencana penyakit untuk apa namanya, untuk menanganinya seperti apa gitu kan. Sebenarnya kalau ngobrolin masalah kebencanaan itu keluarnya dari hati sih sebenarnya, ngobrolin masalah apa, nolongin orang tuh gitu kan ya. Karena ada satu konsepan gitu kan ya yang sangat menarik, yang emang yang sempat saya pelajari dari sang guru gitu kan ya. Ada dari sang guru ngobrolin masalah tolong menolong gitu kan ya. Intinya mah kita tuh mau ngapain sih ke sana tuh gitu kan. Oh, kita tuh mau menolong siapa sih gitu kan ya. Posisi kita tuh orang yang mau menolong atau orang yang mau ditolong sih gitu kan. Sempat gitu kan. Konsepan tolong menolong itu kan yang kadang, oh kita tuh mau nolong, oh berarti kita tuh si penolong gitu kan ya. Artinya mau menolongi orang yang emang terkena dampak bencana, bagaimana sih gitu kan ya, untuk menolong orang yang emang terkena dampak tuh. Di sanalah gitu kan ya mulai guyub di antara pecinta alam gitu kan ya, ngobrolin bagaimana cara gitu kan. Bagaimana cara nih untuk ngobrolin masalah tolong menolong. Semua konsepan tuh kan berawal dari tolong menolong itu mungkin ya. Timbullah gitu kan ya nurani mungkin ya, ngelihatnya tuh ngebayangin tuh si bencana ieu teh beunang ka urang gitu kan, ka keluarga urang. Belajar sih gitu kan ya. Belajar bagaimana caranya menolong orang. Dengan satu itu. Yang kedua itu ketika kita udah belajar, coba untuk merasakan gitu kan, untuk merasakan. Ya kebayang kan orang yang terdampak masuk ke wilayah sana, saya juga bingung gitu kan ya. Artinya kela kudu kumaha ya gitu kan ya. Tah, kebetulan tidak bingung lagi karena ada konsepan-konsepan yang dibawa saat itu gitu kan ya, bahwa kita tuh harus ngapain, harus bagaimana caranya. Disitulah gitu kan ya masuk program yang saya ketahui itu mungkin yang namanya ada program disebutnya program pendampingan. Ini sangat unik program pendampingan ini gitu kan. Dan sangat uniknya juga gitu kan ya. Orang berbicara penanggulangan bencana. Kita mah bukan penanggulangan bencana, tapi kita mah penanganan bencana. Oh ini mah penanggulangan bencana, ini mah penanganan bencana itu ya. Itulah yang mungkin
apa sih bedanya gitu kan ya kemarin penanggulangan bencana sama penanganan bencana sih gitu kan ya. Kok program dari sisi Badan SAR gitu kan ya judulnya tuh kan Badan SAR gitu dan PB KBP-ABR. Penanganan bencana kan kalau BNPB penanggulangan bencana, kalau Badan SAR yang di Badan SAR dan PB mah lebih ke penanganan bencana. Itu juga unik kan. Kita ngedorong sempat jadi ramai. Ini harus ditangani, harus bukan ditanggulangi gitu kan ya. Karena apa namanya? Karena ini ngobrolin masalah kejadian setelah kan harus ditangani. Yang banyak juga pertanyaan masyarakat tuh pas datang ke sana tuh, kalian tuh dari mana kan ya, terus mau ngapain gitu kan ya. Kita datang ke sana tuh emang nggak bawa hasil kita berani datang ke sana gitu kan, tapi dengan ada rumusan ataupun dengan ada rancangan yang emang menurut saya ini dapat dimengerti nih, bagaimana caranya saya nanti melakukan di sana. Terus bagaimana caranya ketika orang lain menanyakan kenapa kalian mah tidak bawa apa-apa gitu kan ya, kenapa kalian mah ini, kenapa kalian mah cuman mawa awak we hungkul gitu kan ya. Jadi bukan berarti tidak membawa apa-apa sih sebenarnya mah gitu kan ya, cuman emang yang tidak dibawa apa-apa tuh tentu mawa barang bantuan kan gitu kan, mawa barang bantuan, mau logistik gitu kan ya. Kenapa rumusan itu menjadi modal percaya diri saya itu karena itu hasil dari empiris kan. Empiris kakak-kakak saya dituangkanlah saat itu yang pas bencana Lombok. Bencana Lombok gitu kan ya, saya pelajari gitu kan ya, terjun gitu kan ya, sampai ke ngebangun bagaimana caranya ngumpulin organisasi gitu kan ya untuk mengirimkan bantuan. Makanya yang kemarin sempat saya alami itu kemarin di bencana Lombok tuh ada konsepan kita tuh adalah operasi bantuan relawan keluarga besar pecinta alam Bandung Raya. Jadi emang tujuan kita tuh adalah operasi bantuan relawan. Jadi kita mengirim orang ke sana gitu kan ya. Untuk apa sih ke sana gitu kan ya? Kenapa sih dari KBPA lain ngirim logistik siga batur gitu kan ya, lain ngirim bantuan gitu kan ya, nakal ngirimkeun jelema. Karena ada hal yang emang beberapa NGO mengakui bahwa yang dinamakannya organizing development itu ataupun pembangunan organisasi itu yang paling sulit. Karena ngobrolkan masalah bantuan itu nama manajemen itu semua mungkin kalau ada duitnya mah gampang gitu kan. Tapi amun membangun sebuah organisasi masyarakat kumaha carana mengelola bantuan itu yang benar. Kumaha sih ame teu pararasea cek kasarna mah gitu kan ya. Kumaha sih bantuan teh lamun misalkan tepat sasaran teh gitu kan. Nah, di sanalah kita ngedorong masyarakat supaya paham gitu kan ya, supaya paham bahwa berlandaskan kami adalah organisasi pecinta alam yang dididiknya emang bukan senang-senang gitu kan ya. Kami programnya adalah terhadap ngobrolin masalah membangun sebuah organisasi masyarakat. Jadi ada tujuan dari satu program itu bagaimana caranya kita menjangkau yang terjauh, yang tersulit, yang tidak ada orang sama sekali. Kita sempat asesmen kemana-mana gitu kan. Emang yang terparah itu ada di Lombok Timur kan. Lombok Timur. Semua fokus kan ke Lombok Timur. Lombok Timur, Lombok Utara gitu kan ya. Lombok yang mungkin dekat pesisir-pesisir itu. Masuk ke wilayah Lombok Barat tuh karena tujuannya coba cari yang emang tersulit, terjauh dan emang tidak ada siapa-siapa. Lombok Barat itu saat itu hanya udah lama tidak ada bencana mungkin Kang ya, udah tidak ada lama bencana. 2018 itu benar-benar bencana yang mulai kerasa gede lagi gitu kan. Terus sumber daya manusia yang saat 2018 itu kan orang-orang yang kakak-kakak yang dulu tuh udah purnawirawan gitu kan ya,
udah purnawirawan gitu kan ya, udah emang tidak bisa lagi terjun ke lapangan. Masuklah orang-orang baru, lahir pendampingan yang emang secara tertulis itu ada di Lombok. Ada di Lombok, mulai administrasi, mulai dari bagaimana caranya kita membangun kerjasama antar dusun-dusun gitu kan ya, ngedorong masyarakat berorganisasinya biar kerjasama bentuk tertulis gini kan Kang. Kita ngedorong ke sana ke si masyarakat supaya semua tuh tidak berjalan dengan tente sosoranganan Kang gitu kan. Tente sosoranganan, ameh-ameh. Ketika kita mau mengajukan sesuatu, mau mengajukan kebutuhan atau apapun juga berdasarkan hal data yang otentik gitu.